Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai organisasi kehidupan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah sel dan jaringan. Struktur organisasi kehidupan dimulai dari unit kehidupan kecil yang disebut dengan sel. Sel-sel yang jumlahnya sangat banyak akan bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan-jaringan akan bergabung membentuk organ. Organ-organ yang sama fungsinya akan bergabung membentuk sistem organ. Selanjutnya, beberapa sistem organ itu menyusun terbentuknya organisme. Sel. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Satuan terkecil itu meliputi satuan struktural dan fungsional. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Oleh karena itu, sel dapat berfungsi secara otonom, asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, di gambar bisa kalian lihat terdapat dua sel yang akan kita pelajari, yaitu plant cell atau sel tanaman dan juga sel animal cell, yaitu sel hewan. Di dalam sel terdapat 3 bagian utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan pembungkus sel, bagian luar yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan juga ke dalam sel. Artinya, membran sel ini bersifat semi-permeable. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu. Misalnya ada cairan, gas, atau zat padat terlarut secara osmosis dan difusi. Struktur membran sel adalah model mozaik fluida. Teori ini dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Berdasarkan teori ini, membran sel tersusun dari 2 lapis lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Kalau kalian lihat di gambar, terdapat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang warna hijau sel tanaman itu memiliki dinding sel. Sementara dinding sel ini yang dapat membantu sel tumbuhan lebih aman dari gangguan-gangguan organisme lain. Sementara sel animal cell atau sel hewan ini lebih lentur dari sel tumbuhan. Yang kedua, bagian utama yang kedua dari sel adalah nukleus atau inti sel. Inti sel merupakan bagian terpenting dalam sebuah sel. Tugas nukleus antara lain mengatur seluruh kegiatan sel, pertumbuhan sel, pembelahan sel, mengendalikan sintesis protein, dan pewarisan sifat. Inti sel berbentuk bulat dan berjumlah 1, serta terletak agak di tengah-tengah sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang merupakan benang-benang pembawa sifat keturunan. Berdasarkan ada tidaknya membran inti atau nukleus membran, makhluk hidup dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu makhluk hidup yang memiliki membran inti atau eukariotik dan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Bisa kalian lihat di dalam gambar, nukleus itu adalah bagian paling kecil, bagian paling dalam dari sebuah
sel. Terdapat pori, ada nukleoplasma, ada membran dalam, ada pori inti, ada membran luar, dan ada selubung serta nukleus, yaitu inti dari inti sel. Bagian utama yang ketiga dari sel adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruang di dalam sel. Di dalam sitoplasma terlarut ion, enzim, dan zat makanan. Selain itu, di dalam sitoplasma juga terdapat benda-benda khusus yang disebut organel sel. Nanti akan kita bahas organel selnya. Sebelumnya saya akan memberitahu yang mana sih sitoplasma. Kalau dari gambar yang kalian lihat, di dalam sel tumbuhan yang berwarna hijau itu terdapat warna kuning yang hampir mendominasi seluruh sel. Nah, itu adalah sitoplasma dari sel tanaman. Lalu ada di sel hewan atau animal cell, ada yang berwarna pink, ungu muda atau pink muda, hampir mendominasi seluruh dari sel hewan. Nah, itu adalah sitoplasma dari sel hewan. Lalu yang akan kita bahas adalah organel sel. Baik, di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi khusus. Yang pertama ada ribosom. Ribosom berbentuk bulat, berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini berfungsi melakukan sekresi protein dan lemak. Retikulum endoplasma dibagi lagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang penuh ribosom berfungsi untuk mensintesis protein, dan retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung ribosom berfungsi untuk mensintesis molekul lemak. Yang ketiga ada badan Golgi, berfungsi sebagai alat pengeluaran. Yang keempat ada mitokondria, berfungsi melakukan respirasi sel. Mitokondria memiliki membran ganda, membran dalam disebut dengan krista. Lalu ada vakuola, di mana benda ini adalah rongga sel yang berisi cairan. Vakuola ada dua macam, yaitu vakuola berdenyut untuk pengeluaran dan vakuola makanan untuk pencernaan makanan. Yang keenam ada plastida, merupakan butir-butir zat, warna, dan hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida yang utama adalah kloroplas yang berisi klorofil. Klorofil adalah zat warna hijau yang digunakan untuk fotosintesis. Inilah mengapa plastida hanya ada pada tumbuhan, karena yang bisa mengolah makanannya sendiri hanya tumbuhan. Lalu yang ketujuh ada lisosom. Dibuat oleh badan Golgi dan banyak dijumpai pada sel hewan. Lisosom sebagai penghasil enzim pencernaan dan penghasil zat kebal. Lalu yang terakhir ada sentriol. Kurang R ya di situ. Sentriol berperan dalam pembelahan sel dengan cara membentuk benang gelondong. Nah, di sini saya hanya menuliskan saja. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Yang berwarna hijau ini adalah sel dari tumbuhan. Di paling luar ada dinding sel, lalu di lapisan dalam sedikit ada membran sel. Yang oranye-oranye garis di atas sebelah kanan ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Lalu yang bintik-bintik oranye di sebelah badan Golgi ada vesicle Golgi. Lalu ada kloroplas, karena tadi ini adalah tumbuhan, jadi ada kloroplas, tempat dilakukannya fotosintesis. Lalu ada vakuola, membran vakuola itu berarti bagian luar dari vakuola. Lalu ada kristal rapid, ada kristal druce, ada mitokondria yang berwarna ungu oranye. Lalu sitoplasma nih yang hijau muda ini memenuhi hampir seluruh dari sel.
Lalu seperti rumah siput ada amyloblast, lalu ada vakuola besar, retikulum endoplasma kasar yang ada ribosomnya tuh yang ada bintik-bintik, lalu ada nukleus yang warna ungu muda, itu intinya nukleolus, inti dari inti sel. Retikulum endoplasma halus yang tidak ada bintik-bintiknya, lalu ada di atas bintik-bintik ribosom. Itu adalah sel tumbuhan. Lalu yang oranye ada, atau yang berwarna krim, itu ada sel hewan. Di mana dari mulai yang paling dalam, membran inti yang warna merah, lalu yang berwarna ungu, membran inti yang berwarna merah adalah nukleolus. Lalu bintik-bintik di nukleolus itu adalah nukleoplasma. Di luar dari inti ada retikulum endoplasma kasar yang terdapat ribosom. Ribosom di atas retikulum endoplasma kasarnya. Lalu yang berwarna merah seperti pelangi ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Di dekat retikulum endoplasma kasar berwarna kuning ada retikulum endoplasma halus sebelah kiri. Lalu yang berwarna biru ada garis-garisnya itu ada mitokondria. Lalu ada sentriol yang berwarna hijau, lisosom karena ini hewan yang berbentuk bulat oranye. Lalu ada sitoplasma nih hampir memenuhi seluruh dari sel hewan. Dan yang terakhir ada membran sel. Lihat, kalau di tumbuhan ada dinding sel di luar dari membran sel yang memperkuat pertahanan dari sel. Sementara di sel hewan hanya ada membran sel di bagian sel paling luar. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Untuk tugasnya saya minta kalian membuat gambar nih. Membuat gambar di kertas lembar HVS. Boleh kalian gambar, pilih salah satu saja. Silahkan kalian pilih, boleh sel tumbuhan atau sel hewan yang akan kalian gambar. Boleh lihat contohnya di YouTube saya ini yang ada di layar kalian, atau kalian boleh lihat di internet lagi. Semakin bagus gambarnya, semakin kreatif gambarnya akan mendapat nilai yang lebih baik. Nilai yang cukup bagus atau lebih bagus kalau misalnya variatif. Oke. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi hari ini. Saya rasa cukup, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah. Tetap semangat ya. Assalamualaikum. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.